Halo guys, welcome. Selamat siang dan selamat datang di Leong Crypto, teman-teman. Hari ini gua seperti biasa akan membawakan beberapa berita kripto ya, teman-teman ya. Dan hari ini kelihatannya tuh nggak sebaik hari-hari kemarin ya guys ya. Kemarin tuh sore ada pengumuman kalau BTC tuh di ban. Kita bakal bahas hari ini. Dan by the way, buat teman-teman semua, sebelum kita mulai videonya ya, di like dulu ya, dan udah gitu di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, dan langsung aja kita ke pembahasan pertama, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ya, angka BTC atau Bitcoin ya, teman-teman, ini masih bergerak di angka ya stabil guys ya, di angka 29.000 ke bawah dan nggak nyampe 28.000 ya. Jadi masih stabil sebetulnya dari kemarin-kemarin segini-gini aja. Ini kemarin terjadi ya, malamnya udah ngedrop, udah mulai naik lagi, akhirnya ngedrop lagi gara-gara satu berita, yaitu New York ngeban nambang Bitcoin ya, teman-teman ya. Dan oke, kita turunin dulu. Nah, ini ya segini ya. Oke. Kurang lebih begini ya, turun ya lagi-lagi. Tapi kalau dibilang turunnya parah apa enggak ya, ini sebetulnya nggak usah terlalu khawatir ya, teman-teman ya, karena di satu higher satu jamnya dia supportnya masih kuat di 29.300 di situ ya, 39.200. Jadi masih oke. Tapi ada tapinya nih, teman-teman ya. Ini altcoinnya hancur banget guys ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, ini Bitcoin dominansinya lagi-lagi menduduki tingkat yang tinggi banget, teman-teman ya. Ini lagi all time high setelah hampir setahun ya. Akhirnya dia menyentuh angka 47 lagi ya. Dan ya, ini kalau misalnya Bitcoinnya all time high kayak gini, dominance, ini berarti altcoinnya agak suffering karena liquidity-nya atau uangnya itu semua masuknya ke Bitcoin gitu ya. Jadi nggak ke altcoin gitu guys ya. Dan ya, kita langsung aja. Ini by the way, gue juga mau kasih saran satu ya. Solana ini lagi mengerikan banget. Buat teman-teman yang masih ada Solana, mungkin boleh dipertimbangin untuk get out dulu. Gua nggak tahu sih, maksudnya apakah bisa comeback. Mungkin sangat bisa gitu ya. Tapi ini udah all time low, teman-teman ya. Kalau misalnya dilihat harganya sekarang ya, ini udah, lihat guys, ini cukup, kalau menurut gue cukup menyeramkan ya. Dengan ya, ini bukan harga yang bagus tentunya untuk Solana, yang gue juga sebetulnya cukup yakin dan cukup banyak ngomongin Solana ya beberapa minggu lalu. Tapi ini menyeramkan ya guys ya, ini cukup menyeramkan. Jadi harap berhati-hati buat teman-teman yang megang Solana ya. Bukan cuma Solana sih, yang lain juga sebetulnya altcoin, karena ya sekarang nih lagi lumayan suffering. Oke. Dan ya, kurang lebih seperti itu market overview. Dan kita langsung aja Fear and Greed sekarang, teman-teman. Udah mencapai level 14. Naik sih sebetulnya sedikit gitu ya, dari kemarin 10 sekarang 14 ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari base guys, sorry, di sini. Ini kemarin nih, kalau teman-teman lihat ya, ini gua zoom dulu. Oke. Nah, ini Fear and Greed indeksnya yang dalam bentuk grafik ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini kemarin 2020 bulan Maret, ini pas Covid crash guys ya. Ini pas Covid crash turun dari Fear and Greed-nya gede sebetulnya 50-60-an. Orang tuh pede yakin dengan Bitcoin gitu kan. Crash, akhirnya begitu ngebentuk base baru naik lagi. Dan begitupun kemarin yang penambang di China dikeluarin dari negaranya ya, ntar gue juga ada sedikit grafiknya. Ini crash lagi Bitcoinnya sampai harganya tuh dari 50-an ke 30-an ya kan, ngebentuk base. Abis ngebentuk base dia rally lagi. Nah sekarang kalau bisa dilihat ya teman-teman, ini udah sangat membentuk base ya. Ini kelihatan banget base-nya ya guys ya, jelas sekali base-nya teman-teman ya, di bulan Juli 2022 ya. Coba gue hilangin bentar tuh. Di bulan Juli 2022 di sini ya. Ini base-nya sudah terlihat jelas teman-teman, dan ini hopefully bakalan naik lagi dalam waktu yang memang gak sebentar sih teman-teman ya. Kalau misalnya dilihat dari sini ya, ini tuh dari bulan 5 ya, teman-teman, dari bulan 5 dia turun ngebentuk base di bawah sampai bulan 7. Jadi 2 bulan ya penurunannya. Nah, ini sudah berlangsung dari bulan 5 dan sekarang bulan 6, baru 1 bulan. Sangat mungkin sideway ini berkepanjangan atau mungkin di hit bottom dulu ya. Apakah sekarang sudah bottom? Gua nggak tahu, dan gua nggak yakin sekarang sudah bottom. Banyak yang memprediksi sampai 22, bahkan sampai kemarin gue bilang sampai 18.000 gue all in gitu ya. Ada yang bilang 28, ada yang bilang 22. Kita masih nggak tahu bottomnya di mana. Yang pasti DCA aja, karena kalau misalnya kita lihat yang kemarin ya, gue kemarin sempet DCA. Buat teman-teman yang kelewatan video kemarin, silahkan ditonton ulang. Dan by the way, silahkan join juga di grup Telegram ya, dan juga nih Telegramnya ya, kita udah 60 member, lumayan ya. Silakan join juga di grup Telegram dan Discord, karena nanti akan ada tuker-tukeran informasi lah di sono ya. Ini saldo gue dari kemarin, gue store 3 juta, sekarang tinggal 2.800.000, kurang lebih hilang sekitar, coba gue refresh dulu ya,
2851, jadi rugi sekitar 150.000, tapi ini ruginya masih dalam bentuk token, jadi gua nggak terlalu pusing anyway gitu ya, sekitar berapa ya, 5% ya, 5%, dan ya udahlah nggak apa-apa gitu, maksudnya gue juga nggak terlalu pusing. Nanti minggu depan hari Jumat gue di CL lagi ya kan, dan kita langsung aja dari sini. Nah inilah gue langsung ke penyebab pertama kenapa Bitcoin itu kemarin crash ya, sekitar jam 3 kok nggak salah ya. Jam berapa nih? Jam 4 ya, jam 4-an crash. Kenapa? Karena ini guys ya, jadi New York udah bikin aturan kalau misalnya nggak boleh nambang ya. Gue translate dulu sebentar. Oke. Translate dispatch gimana caranya sebentar. Translate dispatch. Oke. Nah, New York baru aja mengesahkan RUU yang menindak penambangan Bitcoin. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh nambang Bitcoin lagi ya di Amerika. Intinya gitu ya, bukan di Amerika, sorry, di New Yorknya doang ya. Jadi ya intinya lebih ke arah ini sih. Mereka tuh kayak pengen apa namanya, nge-conserve energi gitu ya guys ya. Karena kan penambang Bitcoin ini banyak banget pakai energinya gitu ya guys ya. Kurang lebih sih kayak gitu ya intinya ya. Dan ya ini mirip-mirip sebetulnya guys ya sama kejadian yang China ya. Ini gua ada sedikit datanya teman-teman, yang ngaruhnya kemana sih. Ini gua ada datanya. Ini kemarin bentar, ini dari tahun 2019. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat ya guys ya, ini tuh gua zoom dulu bisa nggak ya? Nggak bisa di zoom ternyata. Oke nggak bisa. Ya udah, ini kalau misalnya teman-teman lihat datanya ya, ini di bulan Mei dan Juni yang tahun lalu ya, 2 bulan itu Mei Juni. Ini kan tepat nih guys ya grafiknya ya. Di bulan Mei Juni, sebentar kita zoom out aja. Mei Juni. Ini kalau misalnya kita lihat ya dari sejarahnya ya. Ini dari bulan Mei, teman-teman ya, dari bulan Mei. Ini kan penambang di Cinanya ditendang dari China kan. Jadi dari bulan Mei itu longsor ke bawah ya, teman-teman ya, dari sini nih longsor. Boom 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 longsor sampai bawah selama 2 bulan ya, Mei Juni. Ya, sekitar 72 bar atau 72 hari, 2 bulan lebih dikit ya, Mei Juni itu longsor ya kan. Nah, itu terlihat banget teman-teman ya dari sini. Nih lihat nih. Ini dari Mei 1 tahun aja deh, 1 tahun kelihatan gak ya? Oh, nggak kelihatan guys, mesti 3 tahun. Oke. Nih, dari Mei ya kan sampai Juni Juli. Ya, Juli awal ya kan. Nah, Juni Juli. Jadi dari Mei sampai Juni itu nggak ada kayak penambang Bitcoin tuh ditendang semua dari China gitu ya. Jadi impactnya ya kurang lebih harganya turun gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini kan harganya nih udah on the way naik gitu. Sebetulnya harganya on the way naik ya kalau dari sini ya. Lihat tuh, harganya udah on the way naik. Ini 3 gambar gue yang kemarin gak gue delete. Harganya udah cenderung mau naik gitu guys ya. Tapi jebret diturunin sekali gara-gara gue lupa apa waktu itu. Diturunin lagi jebret gara-gara Bitcoinnya nggak boleh tambang di New York gitu ya. Untungnya New York ya. Kalau misalnya beritanya tuh dia nggak boleh nambang di Amerika tuh lebih longsor lagi udah pasti. Mungkin 28 udah pasti achieve. On the way 25 mungkin ya. Kalau beritanya di New York ya. Kalau beritanya di Amerika. Untungnya ini cuma di New York ya. Ngaruhnya signifikan nggak sih Leong? Nah, kalau menurut gua isu nambangnya nggak boleh tuh nggak signifikan amat sih guys ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini grafiknya kayak ya turun sih, benar turun gitu ya. Ini hash rate penambang Bitcoin seluruh dunia istilahnya ya, ditotalin. Turun sih benar, tapi kayak ya udah gitu. Memang lagi ATH juga guys ya, tuh lihat tuh all time high juga guys. Lagi banyak-banyaknya orang nambang gitu sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya pertanyaan besarnya ini, nambang masih worth it nggak ya? Sebetulnya gue jujur bukan orang yang pro nambang sih ya. Gue orang yang pro trading sebetulnya. Tapi ya kalau orang mau nambang silahkan, sangat silahkan ya teman-teman. Maksudnya masih opportunity masih luas banget gitu. Walaupun nanti ATH-nya bakal jadi proof of stake, tapi ya masih worth it lah istilahnya. Nah ini juga grafik profitability-nya ya, sorry. Grafik profitability-nya nih kalau misalnya teman-teman lihat dari pas Covid crash itu turun ya, wajar. Ini turun nih bulan Maret nih ya, Maret 2020 ya. Turun jebret ya, wajar karena kan harga Bitcoin-nya turun guys ya, atau harga apapun yang ditambang gitu ya. Itu turun, wajar jadinya kurang. Nah, waktu bulan April 2021 dan bulan Oktober 2021 itu paling tinggi. Kenapa guys? Karena itu adalah waktu-waktu BTC-nya ETH di 60 ribuan. Jadi profit banget gitu ya guys ya. Nah sekarang udah turun tentunya profitnya ya. Udah turun, belum lagi kemarin udah kena halving. Udah harga BTC juga turun gitu ya. Sekarang nih levelnya mirip-mirip kayak sebelum Covid gitu ya guys ya. Mirip sebelum Covid levelnya ya, untuk keuntungan menambang Bitcoin. Kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi ya menurut gua masih cukup. Ya kalau mau dicoba silahkan.
ya, cukup worth it. Dan ini adalah yang terakhir teman-teman. Hopefully ini bisa bikin kita yakin ya. Maksudnya kalau BTC itu masih bagus untuk di hold, terutama dengan strategi DCA ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, Bitcoin ini dia tuh selalu ada cycle guys ya. Jadi Bitcoin ini bukan kayak rocket science yang nggak ada cycle tahu-tahu naik gitu ya, enggak ya. Jadi ini tuh kalau misalnya dilihat sekarang tuh lagi area kayak akumulasi bottom guys ya. Karena kalau sekali akumulasi bottomnya lewat, belum tentu ada kesempatan seperti itu lagi gitu ya. Contoh di tahun 2020 awal ya guys ya, waktu sebelum Bitcoin ini rally, itu harganya itu cuma belasan ribu gitu ya. Ini kita zoom out lagi. Kita ke weekly aja ya. Kita ke weekly. Nah, ini kan kemarin yang pas 2021 ya. Pas 2020 awal guys ya tuh. Pas 2020 awal Covid crash, jebret Covid crash ke bawah, itu kan harganya cuma 4.000 5.000 Bitcoin gitu harganya ya. Tapi kan setelah crash itu nggak bakal balik lagi guys, nggak bakal balik lagi ke harga awalnya gitu loh. Makanya kalau gue pribadi, walaupun nih bisa dibilang BTC-nya udah tinggi gitu ya, di angka 29, kemarin gue beli di 30 nggak salah, itu gue masih tetap beli gitu gue, 450 juta ya maksudnya ya, 30.000 dolar ya, gue tetap masih beli guys ya, gue tetap DCA karena menurut gue kalau misalnya nanti sampai ini udah shoot up lagi, naik ke atas lagi, belum tentu ada kesempatan lagi untuk beli BTC di harga segini. Dan kenapa kemarin gue beli 3 aset ya, BTC, BNB dan juga apa kemarinnya, Cardano ya. Cardano ada ya. Kemarin gue beli 3 aset ya, karena menurut gue ya ini aset-aset yang udah cukup strategis atau cukup bagus lah untuk dibeli ya. Dan juga Cardano harganya udah lumayan kacau ya. Kacau, dari ATH jauh banget gitu ya. Dan hopefully bisa naik lagi, nggak usah sampai ATH sampai $1 aja udah good banget gitu ya. Itu investasi kita udah untung 2 kali lipat gitu. It's very good ya. Dan gua nggak berharap itu terjadi besok atau lusa ya. It's impossible, tapi ya long term, kita mainnya long term ya teman-teman. Ingat sekali lagi pakai duit dingin ya. Dan ya, gue mau ingetin buat teman-teman yang belum join grup Telegram, yuk ikut dulu yuk grup Telegramnya ya teman-teman, ada di link description ke LCC ya. Di sini kita memang nggak bagi-bagi sinyal, cuma kita diskusi aja tuh guys ya, gue diskusi ya tuh ya. Sekarang lagi saya tuh mencari entry sama exit di lower high sama lower low. Kurang lebih begitu teman-teman ya, kita diskusi di Telegram. Dan ya, jadi segitu aja dulu ya. Gue tetap optimis, gue tetap yakin sama Bitcoin ya. Walaupun sekarang harganya lagi down, lagi cukup jatuh gitu ya, nggak sebaik yang kemarin, tapi gue cukup ya optimis. Hopefully nanti bisa balik ke harganya yang tinggi lagi. Dan ini weekend, ingat biasanya weekend dump, tapi kita nggak tahu ya, karena weekend kemarin tuh tanggal 28. Oke, coba kita lihat 2829. Apakah 2829 kemarin tuh rally? Coba kita cek ya teman-teman ya. 2829. Oke, 24. Oke, 28 ke 29. Oke, ternyata rally tipis ya guys ya. Coba kita anggap dari tanggal 28 jam segini sampai ke 29. Sampai ke 29 ya, naik 2% ya. Bitcoinnya naik 2%. Hari Seninnya baru shot up ya. Hari Senin tanggal 30 31-nya, Senin Selasanya ya. Sekali lagi, hopefully kita bisa ngerasain weekend rally, jangan weekend dump terus, karena udah di bulan Mei selama weekend selalu dump. Di akhir Mei udah di rally, dan semoga ini Juni bakal dapet Juni relief ya. Nanti Juli mungkin baru didam lagi, we don't know. Oke? Jadi ya sekian dulu teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa join grup Telegram dan juga Discord ya guys ya. Dan subscribe buat yang belum subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Alright teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.